Every time I pull my hair, was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misana Radifa. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang bab 1 dari buku Mesir dan Limbah Nil, karya PM Holt, memberikan gambaran tentang perubahan dramatis yang dialami Mesir pada akhir abad ke-18, terutama terkait dengan invasi Prancis pada tahun 1798 dan periode anarki yang mengikutinya, baik itu sebagai bagian dari strategi militer terhadap Inggris maupun untuk kepentingan kolonial. Penduduk Prancis membawa banyak perubahan dalam pemerintah Mesir, yang mana pada saat itu tuh berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Nah, jadi selama pendudukan Prancis tuh Prancis tuh memperkenalkan reformasi administrasi dan militer yang pada akhirnya itu mengubah tatanan sosial dan politik Mesir. Namun pendudukan ini tuh memicu perlawanan dari masyarakat Mesir sendiri dan pihak-pihak lain seperti Inggris dan Utsmaniyah, yang mana ingin merebut kembali kendali atas Mesir. Jadi setelah kepergian Prancis pada tahun 1801, Mesir ini memasuki masa anarki, di mana berbagai faksi itu berusaha mengklaim kekuasaan. Konflik internal ini yang mana berlangsung hingga 1805 ketika Muhammad Ali, seorang pemimpin militer Utsmaniyah, berhasil memegang kendali atas Mesir. Nah, saat penjajahan Prancis nih di Istanbul, pemerintah Ottoman yang telah lama khawatir nih tentang niat Prancis di Mesir menyatakan perang terhadap Republik. Nah, Bonaparte meskipun terasing di sebuah negara yang hanya sebagian berada di bawah kendalinya, tidak kehilangan semangat, terancam oleh kemajuan Aljazair dan Ibrahim Bey ke perbatasan Mesir pada musim dingin tahun 1798, yang ia tuh memutuskan untuk menyerang mereka sebelum kekuatan lokal mereka tuh diperkuat oleh Kekaisaran Ottoman dan Inggris. Kampanye Syria pun dimulai pada Februari tahun 1799. Meskipun awalnya berhasil, itu terhenti di tembok Acre, di mana Aljazair dibantu oleh dua sekutu perwira Angkatan Laut Inggris, Sir Sidney Smith, yang menangkap artileri pengepungan Bonaparte di laut, dan wabah yang menyebabkan kerugian besar yang menakutkan di kamp Prancis. Lalu pengepungan pun dihentikan dan Bonaparte kembali memasuki Kairo pada tanggal 14 Juni tahun 1799. Nah, ketika Bonaparte pertama kali mendarat, seperti yang telah kita lihat tuh, ia mencari kerjasama dengan orang Mesir yang melawan para bangsawan Mamluk. Dan selama mingguan awal pendudukan, ia melakukan beberapa upaya untuk mendamaikan pendapat Muslim dan memenangkan kolaborator. Dia menunjukkan simpati politik terhadap Islam dan menjalani hubungan dengan para ulama. Pada saat yang sama, ia mengorganisir lembaga konsultatif baru, yaitu Divan, yang memungkinkan para tokoh masyarakat ini terlibat dengan administrasi militer Prancis. Ketua dari ini, Divan Kairo, terdiri dari 9 anggota yang berasal dari ulama. Yang lainnya didirikan di 4 subprovinsi Mesir bagian bawah yang pada saat itu berada di bawah kendali Prancis. Ini didirikan langsung dengan penguasa Kairo. Agak terlambat pada bulan September, dia memanggil sebuah divan, umumnya yang terdiri dari perwakilan yang dinyatakan oleh para komandan Prancis di berbagai bagian Mesir. Nah, dengan demikian terdapat di luar batas administrasi Turko Mesir sebuah area yang sangat luas yang didominasi oleh masyarakat perbatasan dari tempat-tempat perdagangan,
Nah, hati nurani Eropa ini yang selalu peka pada abad ke-19 terhadap perbudakan dan perdagangan budak yang mendorong Said untuk mencoba memperluas nih kendali pemerintahan atas Sungai Putih, yang mana pada awalnya pemerintahannya ini ia melarang masuknya budak ke Mesir secara resmi. Pada tahun 1855 ia mendirikan sebuah pos pemerintahan dan garnisus di Muara Sobat dan mengakibatkan seorang gubernur untuk Provinsi Nil Putih yang baru. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.